Sejak Indonesia mengenal kebangsaan, belum pernah gambaran kebangsaan itu mengalami kekaburan dan pengertian mengalami kacau seperti pada waktu ini. Kekacauan, pengertian tentang kebangsaan itu bermula terjadi pada setahun sebelumnya pendudukan Jepang. Makin lama makin keras dan kini merupakan tingkatan yang paling kacau dan kabur. Pertama, pihak yang lebih tebal kebangsaannya. Dan termasuk dalam golongan ini semua organisasi-organisasi dan masyarakat Islam di Indonesia. Mereka itu meminta dibayar dulu harganya milisi oleh Belanda berupa Indonesia berparlemen. Kedua, pihak yang lebih tebal paham demokrasinya daripada rasa kebangsaannya. Mereka ini menganggap lebih baik menolong Belanda dulu dengan jalan menerima milisi karena Belanda di pihak demokrasi dan menentang pihak fasis. Kalau pada waktu itu pendapat yang dikehendaki milisi rakyat guna membela demokrasi Belanda diterima rakyat, kemudian dibentuk pertahanan rakyat yang total sehingga Jepang tidak dapat masuk ke Indonesia umpamanya, jalannya keadaan tentu berlainan dengan yang telah terjadi sampai sekarang. Dwi tunggal kita, Soekarno-Hatta, tentu masih disimpan Belanda, dan dengan gantinya dimunculkan mereka pemimpin-pemimpin yang tebal akan demokrasinya daripada tebal akan kebangsaannya. Dan selanjutnya proklamasi tentu terlambat untuk waktu yang tidak dapat digambarkan beberapa lamanya. Lalu datanglah masa kependudukan Jepang dan mulailah masa kebangsaan itu menjerumus pada arah yang tidak berketentuan. Sebab sikap kebangsaan terhadap pendatang-pendatang asing yang semestinya didasarkan pada pandangan berhati-hati dan berpedoman pada kepentingan rakyat telah berangsur berubah. Pemimpin-pemimpin Indonesia lalu menerima begitu saja rencana-rencana yang disodorkan oleh sidokan-sidokan atau penasehat-penasehat Jepang. Dua soal besar menjadi pokok rencana-rencana itu. Pertama, pengerahan tenaga kerja atau romusa yang disebut lelecon pedih, remuk, rusak, dan penanaman dan pelipangan hasil bumi. Kedua hal tadi untuk keperluan Jepang. Jumlah romusa yang menjadi korban dan diangkut dari Jawa tidak kurang dari 4.500.000 orang. Disebarkan dan mati di seluruh pelosok seberang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan juga di Malaya, Indo, Cina, dan Tai Siam. Belum terhitung mereka yang mati karena kelaparan di Jawa karena hasil bumi yang diangkut Jepang itu. Gelora menyerah pada Jepang bulat-bulat dan bersedia menjalankan rencana mereka yang menghancurkan jiwa raga rakyat itu meliputi seluruh masyarakat dan golongan. Bukan hanya pemimpin-pemimpin kebangsaan yang menerimanya, bahkan sebagian besar pemimpin-pemimpin Islam sendiri pun pernah terkena oleh gelora tadi. MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, telah diperkosa Jepang dan diubah menjadi Masumi. Dalam 2 bulan pertama dan pada umumnya telah menjalankan gerakan pelipat gandakan hasil bumi. Akan tetapi untung setelah itu datanglah tenaga-tenaga muda dalam kalangan Islam lalu mengambil pimpinan dari kalangan tenaga tua yang telah menyerah pada rencana Jepang itu. Dan sejak itu maka Masumi lebih banyak menjadi saluran untuk menyatakan keluh kesah rakyat daripada menjadi alat propaganda Jepang.
Bahkan rencana mereka untuk membawa Masyumi guna menggelakkan pengerahan Romusa telah dapat digagalkan sama sekali dengan tegas. Selanjutnya Masyumi tidak lagi giat. Artinya di lapangan propaganda bahkan sengaja tidak berusaha kecuali untuk memperlunak dan meringankan ketajaman pisau rencana-rencana Jepang yang ditunjukkan kepada rakyat. Dan lagi dalam pengisi peta pada umumnya dan mengisi Hizbullah pada khususnya. Kalau di kalangan Islam orang berhasil mengindahkan ketajaman pisau rencana Jepang, di pihak kebangsaan tidak demikian. Lapangan pergerakan sudah dikuasai oleh Hokokai seluruhnya, dan angkatan mudanya yang kemudian menjadi pemuda Menteng 31 tidak dapat bergerak kecuali pada saat yang paling akhir dengan konferensi angkatan pemuda di Bandung. Jadi pada waktu selama pendudukan Jepang, rasa kebangsaan yang tadinya telah dapat memenangkan paham demokrasi pada tahun-tahun 1940 sampai 1941 telah berangsur surut karena rasa takut dan khawatirnya pemimpin-pemimpin kebangsaan angkatan tua dan sikap pembela kepentingan rakyat lalu berubah menjadi sikap menyerah pada rencana yang telah disiapkan sidokan-sidokan atau penasehat-penasehat asing dari Jepang. Sedangkan pemimpin tua mendapatkan pekerjaan hanya untuk mempropagandakan rencana-rencana tadi dalam bungkusan yang menarik agar dapat diterima oleh rakyat. Pada waktu itu, timbullah dua macam pendirian kebangsaan. Pertama yang resmi, yang didengung-dengungkan pemimpin-pemimpin melalui radio-radio atau melalui tulisan-tulisan di surat-surat kabar, atau berupa pidato-pidato dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan dipompakan dari atas mimbar-mimbar rapat-rapat umum. Pendirian yang resmi ini kedengarannya enak dan menarik. Di samping itu, ada pendirian kebangsaan yang tidak resmi, yang tersimpan di hati rakyat dengan erat dan tersembunyi. Tidak berani mereka membungkamnya kecuali dengan berbisik-bisik dan hanya kepada teman yang paling karib dan dapat dipercaya. Pendirian yang tidak resmi ini isinya tidak lain dari kutukan dan maki-makian serta ejek-ejekan, dan penjelamaan ini pendirian keluar adalah berupa sikap masa bodoh dan pasif serta malas bekerja. Kemudian sampailah saat proklamasi yang membangkitkan seluruh rakyat Indonesia dengan hebat dan kuat. Segala lapisan rakyat bergerak dan berjuang, mulai kanak-kanak umur 10 tahun hingga kakek-kakek umur 70 tahun. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, hartawan atau miskin, keterpelajaran atau buta huruf, mereka tidak bergerak sekalinya di atas rasa kebangsaan itu menggelora semangat ketuhanan yang Maha Esa dengan dahsyatnya dengungan Allahu Akbar, dan Allah memberkati menghilangkan keraguan-raguan para pemuda-pemuda dan menghadapi maut. Berkat perjuangan dan pengorbanan rakyat itu, tegaklah Republik Indonesia. Politik berending dengan diplomasi adalah saluran yang sewajarnya dari kerasnya tekanan rakyat dengan pengorbanannya, dan akhirnya tercapailah kedaulatan walaupun masih kurang sepotong dari tanah air kita. Orang mengatakan bahwa taraf periode berkumpulnya telah lalu dan datanglah kini taraf pembangunan. Baik, kami setuju. Dalam memandang soal-soal besar dan mengatur negara, orang terlampau mendasarkan penglihatannya pada rasio atau otak semata-mata. Padahal bagi soal besar dan dalam
Lebih penting lagi kedudukan common sense, perasaan halus atau kebijaksanaan. Untuk menjadi ahli hukum umpamanya, orang ketika belajar mulai sekolah rendah hingga menginjak fakultas hukum harus menggunakan otak terus-menerus. Akan tetapi untuk menjadi hakim yang pekerjaannya terutama sekali membandingkan antara hukum-hukum yang tertulis dalam buku pidana, umpamanya antara 3 bulan hingga 2 tahun, orang tidak dapat lagi menggunakan otaknya semata-mata dan dia harus menggunakan perasaan halus atau kebijaksanaan. Dilihat dari jurusan ini, sayang sekali bahwa caranya orang sekarang memecahkan soal tidaklah dengan menggunakan common sense di samping otak, tetapi memakai otak semata-mata dan menyampingkan rasa kebijaksanaan dan perasaan halus, baik untuk menyelesaikan soal-soal ekonomi, gangguan-gangguan, keamanan, kelemahan-kelemahan, kebudayaan, ataupun lain-lainnya. Karena itu, tidak heran jika kita lihat sekali lagi bahwa Indonesia jatuh di bawah rencana-rencana yang dibuat para penasehat-penasehat asing. Bedanya hanyalah dulu namanya sidokan-sidokan dan sekarang namanya advisor. Dan rencana-rencana di masa Jepang yang disusun oleh sidokan-sidokan bertujuan menghasilkan keuntungan buat golongan Sakura. Kini pun serupa, yang mengambil keuntungan-keuntungan tidak lain dari golongan-golongan Sakura pula. Hanya saja sayang sekali di antara mereka belum tampak golongan Sakura yang terdiri dari bangsa Indonesia.